Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ahad tanggal 9 Juli. Ahad depan, saya bilang Ahad, memang itu nama aslinya Ahad. Lalu orang tua kita dulu ya sebagian besar tidak menyempurnakan menyebut Ahad. Apa yang disebut Akaid? Balai Akaid sesungguhnya Balai Ahad. Hari Ahad disebut hari Akaid. Karena tidak dijaga, penyebutan Ahad berubah menjadi hari Minggu. Jadi hari ini sesungguhnya bukan Minggu, tapi Ahad. Ahad depan tanggal 16 Juli matahari berkulminasi atas Ka'bah. Ini momen penting. Sekiranya Bapak Ibu ya di pasar pada hari Ahad depan bisa dibuktikan bahwa matahari berkulminasi atas Ka'bah. Maksudnya tengah hari di Mekah pukul 12:27 waktu Arab Saudi. Tengah hari di sana. Di Padang pukul 16:27. Berarti kita sudah selesai salat asar. Secara umum begitu. Karena waktu asar kan jelang pukul 4 sore. Nah, sedangkan yang dibutuhkan waktu untuk pelajaran itu adalah pukul 4 sore lewat 27 menit. Apa maksudnya? Begitu pukul 4 lewat 27 menit, hadapkan badan ke matahari. Hadapkan saja badan ke matahari, dengan sendirinya sudah menghadap ke Ka'bah. Karena di bawah matahari itulah Ka'bah. Dari Padang tentu Ka'bah tidak tampak karena jauh, tambah pula bumi ini bulat besar. Sekiranya Ka'bah pun ditambah besarnya tidak juga akan tampak. Misalnya sekarang kalau Masjid Raya Sumbar dilihat dari bukit tinggi kan tidak tampak. Begitu kemampuan pandangan mata kita. Nah, matahari bisa tampak karena dia tinggi, bersinar, baik pagi, petang, apalagi tengah hari, itu tampak dengan jelas. Jadi gunakan matahari itu menunjuk arah Ka'bah. Pukul 4 sore lewat 27 menit hari Ahad besok. Supaya permanen, bayang-bayang kita yang sedang berdiri di halaman atau di ruangan terbuka digaris mulai dari bayangan kaki sampai kepala, itu cukup panjang karena hari sudah mendekati 4:30. Garis bayang-bayang itu, maka bayang-bayang itulah petunjuk arah kiblat.
Kiblat kita kan Ka'bah yang diisyaratkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah petunjuk seluruh alam, baik di utara, selatan, barat, dan timur. Bahkan petunjuk sekalian untuk orang yang meninggal. Orang meninggal tentu tidak bisa menggunakan petunjuk itu. Artinya orang meninggal dimasukkan ke dalam kubur. Di kuburan itu ada lubang kecil namanya lahat. Lahat itu sebelah kiblat. Begitu mayat dimasukkan ke lahat, badannya dihadapkan pula ke kiblat, dimiringkan. Jadi mukanya, perutnya itu dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau pedoman memotong sapi, kambing, onta, kerbau, itu dihadapkan ke kiblat. Bayangannya seperti mayat. Jadi badannya itu dihadapkan ke kiblat. Jadi kiblat itu apa? Hudan lil alamin, petunjuk seluruh alam. Jadi momen ini Bapak Ibu, menurut saya sekiranya berada di rumah, gunakan momen ini beserta keluarga. Caranya itu tadi, pukul 4 sore lewat 27 menit, garis bayang-bayang benda yang tegak lurus. Boleh bayang-bayang manusia, lalu digaris, atau benda yang tegak lurus lainnya di halaman seperti pagar, tiang listrik. Ada lagi yang lebih mudah, sekiranya rumah dapat sinar matahari, buka pintu jendela kalau menghadap ke arah barat. Masuk sinar matahari ke dalam rumah. Konsen pintu itu kan lurus, disinari, maka garislah bayang-bayang konsen yang lurus itu. Mungkin masuk dalam kamar, ruang tamu, bisa di teras atau di dapur. Garis itu dipermanenkan, berlaku sampai akhir zaman. Jadi kiblat tidak berubah-ubah. Kalau sudah betul satu kali dapat di garis, maka dia berlaku sampai akhir zaman. Ini sesungguhnya sesuai juga dengan himbauan pemerintah melalui Kementerian Agama. Cek arah kiblat Anda setiap tanggal 28 Mei pukul 4 sore, tapi dalam tulisan itu pukul 16 lewat 18 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan setiap tanggal 16 Juli pukul 16 lewat 27. Hasilnya sama. Kalau di rumah sudah dapat garis itu dipermanenkan, apakah rumah itu disewakan, dijual, kedatangan tamu, siapa saja salat dalam rumah, kiblatnya sudah ditentukan. Penelitian saya resmi, dari 40 rumah yang saya naiki untuk silaturahim, bentangkan tikar kemana menghadap selama ini, dari 40 rumah yang betul hanya 3. Bagaimana rumah Bapak Ibu? Ya moga-moga sudah. Sekarang lebih membantu lagi program yang ada di Android, di HP. Banyak sekali aplikasi menentukan arah kiblat. Silahkan pakai itu.
Caranya adalah letakkan di tempat yang datar. Kalau ini lantai sudah datar. Alas ini kurang tebal, misalnya sajadah milik pribadi lipat 4, letakkan di atas. Atau buku tebal, tapi jangan Al-Quran, karena adab menggunakan Al-Quran jangan dijadikan alas. Misalnya diletakkan kwitansi tanda tangani, tapi di atas Al-Quran nggak boleh. Jadi buku biasa adabnya boleh. Atau di lantai 2 di bangunan bertingkat kan padat besi itu, boleh dialas HP itu dengan bantal, diperkirakan datar, jauh dari besi. Ini tonggak, mau cek arah kiblat masjid ini jangan dekat tonggak, agak di tengah. Kalau dengan dekat tonggak, utara selatannya tidak stabil. Pengalaman saya menggunakan alat yang satu masjid, coba di tengah, di tepi, di belakang, hasilnya beda-beda. Jadi harus bersabar untuk ceknya. Nah, kompas HP punya sisi lemah. Yang tidak ada kelemahannya itulah dia 2 kali setahun, setiap tanggal 28 Mei dan 16 Juli. 16 Juli karena lama menunggu hari Ahad besok. Saya doakan, ya mari kita berdoa, moga-moga hari Ahad besok, kalaupun ada barale, ya disiasati pukul 4 sore lewat 27 menit sudah bisa mendapatkan garis yang dipermanenkan. Semoga hari cerah. Untuk antisipasi, mana tahu hari Ahadnya hujan, boleh dicoba hari Sabtu. Hari Sabtu pada jam yang sama, berarti tanggal 15 Juli. Kiranya Sabtu hujan, Ahad 16 hujan, moga-moga hari Senin hari cerah. Coba hari Senin tanggal 17 Juli. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, karena Bapak Ibu, syarat sahnya salat seseorang yang pertama itu ya menghadap kiblat. Sepakat ulama, jangan dianggap enteng, yang penting niat, adab itu ceritanya. Nabi begitu dapat petunjuk, pada mulanya dia berkiblat ke Palestina, turun wahyu Al-Baqarah 144. Salat selanjutnya Nabi berkiblat ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Moga-moga berhasil. Bagi Bapak Ibu, kalau ada masalah, ragu, saya tentu bisa dihubungi, atau lebih pasti lagi hubungi Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing. Kalau di Padang ya langsung saja ke Kementerian Agama Sumatera Barat. Bagi masjidnya yang diragukan sudah betul atau belum, layangkan surat resmi ke Kementerian Agama Sumatera Barat untuk diminta arah kiblatnya benar atau tidak. Nanti dia datang, satu mobil, dicek, 2 atau 1 bulan keluar sertifikatnya bahwa masjid tersebut dinyatakan sudah dicek arah kiblatnya. Apakah kalau benar tidak ada perubahan bentang tikar, kalau salah digaris, lalu mungkin bentang tikarnya diubah sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.